Anda pasti semua sudah pernah mendengar kisah tentang seorang Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte adalah seorang kaisar, seorang pemimpin dari Kekaisaran Prancis tahun 1804 sampai 1814. Cuma 10 tahun. Tapi kenapa dia begitu terkenal? Dan mengapa reputasinya bisa sedemikian hebat? Karena pengaruhnya. Bayangkan waktu itu seorang Napoleon memimpin Kekaisaran Prancis, dia berambisi untuk menguasai seluruh Eropa, dan dia berhasil menguasai Eropa Barat dan sebagian besar Eropa Tengah. Termasuk waktu itu di dalamnya adalah Belanda, Belgia, sebagian dari Italia, sebagian besar dari Jerman, dan lain-lain. Sebetulnya, Napoleon memimpin Prancis secara de facto mulai tahun 1799. Namun, Napoleon baru mengangkat dirinya sendiri sebagai seorang kaisar Prancis di tahun 1804. Dalam masa kepemimpinan seorang Napoleon dalam Kekaisaran Prancis, Prancis banyak sekali melakukan penaklukan-penaklukan wilayah di Eropa. Di samping itu, Napoleon juga membentuk sejumlah negara boneka di Eropa. Di samping juga persekutuan Prancis bersama dengan Spanyol dan Kekaisaran Austria. Kekuasaan Napoleon sendiri mencapai puncaknya pada tahun 1810 sampai 1811 antara itu, sampai kemudian perlahan-lahan menyusut karena serangkaian kekalahan yang dialami oleh Kekaisaran Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon. Ada juga beberapa negara yang tidak bisa dikuasai oleh Napoleon ketika itu, termasuk dengan seperti Portugal, Inggris, dan Rusia. Dan kemudian salah satu kekalahan terbesar Napoleon yaitu kekalahan dalam invasi ke Rusia pada tahun 1815. Dan ini yang ingin saya ceritakan. Pada awal tahun 1800-an, Rusia adalah mitra strategis dari Prancis. Bahkan Rusia sebetulnya sempat kalah perang dengan Prancis tahun 1805 dan juga perang di tahun 1807. Kemudian, karena Rusia itu sangat besar dan sebuah wilayah dengan bisnis yang sangat bagus dan sangat strategik, maka Napoleon tidak menguasai Rusia secara utuh, tapi Rusia dijadikan aliansi dan diberikan kebebasan dan pembagian wilayah waktu itu kepada Kaisar atau yang disebut Tsar Alexander I. Lalu kenapa tahun 1812 Prancis melakukan invasi kepada Rusia yang berujung kegagalan dan menjadi salah satu kekalahan terbesar Napoleon di masanya? Jadi begini, kisah itu diawali oleh Inggris yang tidak mau tunduk terhadap Napoleon, terhadap Prancis, dan Inggris terus berusaha untuk melawan, menggalang aliansi yang lain, dan menggalang kekuasaan untuk melawan kekuasaan Napoleon waktu itu. Ada beberapa alasan mengapa Inggris tidak ingin tunduk pada Prancis di bawah kekuasaan Napoleon. Pertama, mereka ingin mempertahankan kedaulatan dan kebebasan mereka sendiri. Yang kedua, terdapat persaingan lama dan sejarah konflik antara Inggris dan Prancis yang mempengaruhi hubungan mereka. Waktu itu Inggris juga berpikir bahwa Napoleon dan Prancisnya tidak boleh terlalu kuat karena akan mengganggu keseimbangan di Eropa, termasuk keseimbangan perdagangan, keseimbangan ekonomi, dan keseimbangan politik di situ. Itu yang dihindari oleh Inggris. Dan ideologi yang waktu itu diadopsi oleh Napoleon yang berasal dari revolusi Prancis dilihat sebagai ancaman bagi orde sosial dan politik di Inggris pada saat itu. Di tahun-tahun tersebut, dinamika peta kekuatan di Eropa sangat kompleks dan ditandai oleh perubahan dalam persekutuan, perubahan dalam pertikaian antara negara-negara di Eropa, dan banyak lagi. Jadi di antaranya perluasan Kekaisaran Prancis di bawah Napoleon itu juga sangat berimbas pada keseimbangan dan dinamika negara-negara di Eropa pada tahun tersebut. Jadi negara-negara Eropa lainnya yang tidak mau tunduk di dalam kekuasaan Napoleon, termasuk Inggris, Austria, Prusia, Rusia, berulang kali membentuk koalisi untuk menghentikan ekspansinya Napoleon. Walaupun dalam koalisi itu sebetulnya mereka juga ada persaingan terselubung, mereka ada kepentingan yang terselubung. Mirip-mirip lah sama parpol di negara Anda. Seperti yang tadi sudah dibahas bahwa tahun 1805 dan 1807 sebetulnya Rusia sudah sempat kalah perang dengan Prancis, dan Rusia diberikan keleluasaan dan bagi wilayah kekuasaan dengan Napoleon. Kenapa Rusia walaupun kalah perang dengan Prancis tapi tidak dijadikan negara yang dikuasai oleh Prancis waktu itu, malah dikasih bagi wilayah? Karena Rusia sangat besar, Rusia sangat strategis dalam bisnis, politik, dan ekonominya, maka Prancis juga ingin mengambil keuntungan dari situ. Tapi ketika itu Napoleon juga memiliki kebijakan yang sebetulnya kurang cocok sama orang-orang, sama Rusia, di mana Rusia waktu itu dipimpin oleh Tsar Alexander I. Salah satunya yaitu sistem kontinental. Sistem kontinental adalah suatu gerakan politik dari Napoleon
untuk mengisolasi Inggris. Nah, jadi Napoleon waktu itu memerintahkan negara-negara yang di dalam kekuasaannya tidak boleh berbisnis dengan Inggris, tidak boleh mengekspor apapun ke Inggris, tidak boleh impor apapun dari Inggris. Nah, ini sebetulnya merugikan Rusia karena Rusia sendiri mempunyai hubungan bisnis dan dagang yang sangat baik waktu itu dengan Inggris. Kemudian juga ada beberapa pertentangan tentang teritorial wilayah antara Prancis dan Rusia. Kemudian juga di dalam internal negara Rusia sendiri, kalangan-kalangan atas, kalangan-kalangan orang kaya yang berpengaruh pada negara waktu itu mendesak pemerintah untuk tidak tunduk terhadap Prancis. Dan mereka menentang pengaruh-pengaruh Prancis dan ide-ide revolusioner yang dibawa oleh Napoleon. Jadi mereka khawatir bahwa hubungan yang terlalu erat dengan Prancis akan merusak struktur-struktur tradisional yang selama ini sudah menjadi tradisi di Rusia. Lalu kemudian juga pengaruh diplomatik dari Inggris. Jadi Inggris walaupun diisolasi oleh negara-negara yang dikuasai oleh Prancis waktu itu, tetap Inggris adalah sebuah negara yang kuat. Untungnya secara wilayah Inggris tidak menyatu daratannya dengan negara-negara Eropa yang lain. Jadi pisah oleh sebuah selat dan itu menjadikan keuntungan bahwa Inggris tidak bisa diserang tiba-tiba lewat darat. Waktu itu kan belum ada pesawat terbang, jadi kalau nggak lewat darat, lewat laut. Jadi Inggris melalui diplomatiknya kepada Rusia terus mendorong Rusia agar membelot dari Prancis. Dan juga yang terakhir, salah satu alasan kenapa pada akhirnya Rusia membelot dari Prancis adalah perasaan tidak adil terhadap pembagian wilayah yang diberikan oleh Napoleon. Wajar, karena Napoleon waktu itu sebagai pemenang perang antara Prancis dan Rusia, Napoleon lah membagi wilayah mana yang dikuasai oleh Prancis dan mana yang dikuasai oleh Rusia. Rupanya ini menjadi masalah juga, karena Rusia merasa tidak adil, nggak fair, walaupun mereka berada di pihak yang kalah perang dengan Prancis waktu itu. Karena walau bagaimanapun, seorang Tsar Alexander I adalah seorang kaisar yang dia juga ingin diakui, dia juga ingin mendapat nama dari negara-negara di Eropa, kalau perlu di dunia juga. Faktor-faktor tadi secara bersama-sama menjadi kegagalan aliansi antara Prancis dan Rusia. Perlahan-lahan Rusia membelot dan Prancis tahu akhirnya bahwa Rusia mengadakan komunikasi yang intens dengan Inggris, dan Napoleon waktu itu merasa kalau dibiarkan terus-menerus Rusia bisa jadi akan lepas dari aliansi Prancis dan malah bergabung dengan Inggris membentuk aliansi baru yang akan melawan Napoleon. Itu yang nggak diinginkan oleh Napoleon waktu itu. Mirip dengan keadaan negara Eropa saat ini, di mana Rusia menuduh Ukraina yang mulai bermain mata dengan NATO, dan Rusia mengancam untuk menyerang Ukraina. Dan terjadilah perang yang sampai hari ini belum selesai antara Rusia dan Ukraina. Itu juga terjadi antara Prancis dan Rusia, dan waktu itu Napoleon memberikan ultimatum kepada Rusia, jangan main mata dengan Inggris, stop perdagangan dengan Inggris sesuai dengan kesepakatan kontinental, atau kami akan serang. Kira-kira gitulah. Dan ternyata waktu itu Tsar Alexander I sebagai pemimpin Rusia menolak mentah-mentah ultimatum dari Napoleon. Tetap saja mereka berbisnis, tetap saja mereka melakukan hubungan diplomatik dengan alasan Rusia masih sangat membutuhkan bisnis dengan Inggris waktu itu. Dan pada akhirnya, pada tenggat waktu yang sudah ditetapkan oleh Napoleon, Napoleon mengumpulkan pasukan yaitu Grand Army, atau tulisannya adalah Grande Army, sebanyak 600.000 orang yang akan menginvasi Rusia pada tahun 1812. Sebelum kita masuk ke dalam invasi Prancis ke Rusia, sempat saya sebutkan tadi Grand Army atau Grande Army. Apa itu? Jadi tulisannya sebenarnya seperti ini, Grande Army. Kalau secara bahasa berarti pasukan besar. Jadi Grand Army sendiri adalah nama yang diberikan kepada pasukan militer yang dipimpin oleh Napoleon selama periode Kaisar Napoleon di Prancis. Jadi pembentukan Grand Army sendiri pertama kali dibentuk pada tahun 1805 sebagai alat untuk melaksanakan ambisi ekspansif Napoleon di Eropa. Jadi pasukan ini adalah pasukan yang sangat besar dan terorganisir dengan baik. Jadi Grand Army ini dikomandani dan diorganisir langsung oleh seorang Napoleon. Tentunya dibantu oleh beberapa orang kepercayaan Napoleon yang diletakkan sebagai jenderal-jenderal dan pelatih di dalam Grand Army. Saya malas nyebutinnya, agak susah namanya. Baca di sini aja ya. Di antaranya kampanye perang pertama Grand Army waktu itu berhasil mengarahkan pasukan Austria termasuk dalam pertempuran di Austerlitz yang terjadi pada tahun itu juga, pada tahun Grand Army dibentuk yaitu 1805, dan kemudian
Perang Prusia tahun 1806 sampai 1807, di mana Perang Prusia ini melawan Prusia dan Rusia dengan kemenangan dari Napoleon dan Prancis. Napoleon begitu hebat, dia memimpin sebuah kekaisaran atau sebuah negara bernama Prancis yang gak besar itu menjadi penguasa Eropa. Kenapa saya tekankan di Eropa? Di Eropa, karena Eropa sendiri terkenal secara sejarahnya adalah bangsa-bangsa petualang, bangsa-bangsa penjajah waktu itu. Sebetulnya banyak penakluk-penakluk dari Eropa sepanjang sejarah, tapi kenapa Napoleon begitu besar reputasinya? Hanya 10 tahun menjadi kaisar, tapi sebegitu hebat reputasi yang disematkan kepada seorang Napoleon Bonaparte. Banyak sebetulnya alasannya, tapi mungkin saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama tentunya kemampuan militer. Jadi di buku-buku yang pernah saya baca tentang masa kecil, masa muda seorang Napoleon sendiri punya banyak teman, dihormati oleh teman-temannya. Ketika bermain dengan teman-temannya, bermain perang-perangan, Napoleon sering menang karena Napoleon dari kecil sudah suka membaca buku-buku tentang strategi perang. Dia mempelajari perang-perang di abad pertengahan, dia mempelajari bagaimana seorang pemimpin bisa mempunyai sebuah karisma yang bahkan anak buahnya pun rela mati kepada pemimpin itu. Napoleon itu ketika perang, dia tidak seperti pemimpin-pemimpin kebanyakan, yang dimana pemimpin biasa ada di garis belakang, dia memerintah, maju, mundur, kanan, kiri. Napoleon ada di garis depan, dia seorang kaisar, dia seorang panglima perang, dia seorang pemimpin yang berperang bersama dengan pasukannya, dia ada di garis depan. Dia tidak pernah lari, dia tidak pernah mundur, dia di garis depan, dia terus mengomandoi, dia terus memberikan motivasi terhadap pasukannya, dan karismanya luar biasa dalam memimpin sebuah pasukan. Jadi pasukan-pasukan Prancis itu ketika berperang, mereka merasa berada di garis yang sama dengan Napoleon. Mereka merasa tiba-tiba menjadi setara dengan seorang kaisar karena sama-sama di garis depan. Dan kemudian ada sumber yang mengatakan juga Napoleon itu sangat tertib dalam administrasi. Jadi walaupun dia seorang kaisar, dia membuat catatan-catatan, dia membuat laporan-laporan tentang pasukannya, laporan tentang perang, laporan keuangannya, seperti apa perang itu terjadi, apa yang menjadi kendala, mengapa kurang optimal dan sebagainya, dan apa yang perlu diperbaiki. Semua tercatat rapi oleh seorang Napoleon. Itu tertib administrasi, dan dia melaporkan itu kepada orang-orang yang memang berkepentingan dalam pertanggungjawaban kepemimpinan di Kekaisaran Prancis. Terus salah satunya juga adalah ketika Napoleon berhasil menguasai suatu wilayah itu biasanya diberikan modernisasi. Jadi kalau di wilayah itu terdapat suatu sistem feodal yang terlalu kaku, biasanya sama Napoleon akan dihapuskan, diberikan hukum yang lebih moderat, yang lebih menguntungkan masyarakat, tidak terlalu tinggi dalam menganut pajak dan lain-lain. Dan juga pastinya kemampuan berbicara dan negosiasi seorang Napoleon ini tidak diragukan. Dia sangat hebat dalam berdiplomasi. Oleh karena itu dia bisa menaklukkan negara-negara yang pada akhirnya mau mengikuti Prancis. Oke, kita kembali lagi ke temanya, yaitu invasi ke Rusia. Jadi setelah Napoleon fix mau menginvasi Rusia, Napoleon mengumpulkan Grand Army di Sungai Niemen, yaitu sebuah sungai yang dekat dengan perbatasan di Rusia, yaitu di Eropa Timur, sebanyak 600.000 pasukan. Grand Army sendiri ini tidak hanya terdiri dari murni orang-orang Prancis, tapi juga ada kontribusi dari negara-negara yang berada di bawah kekuasaan Prancis seperti Belanda, Italia, Jerman, Polandia, Spanyol, Austria, Prusia, dan lain-lain yang memang sudah pernah ditaklukkan oleh Napoleon. Jadi Grand Army itu adalah pasukan multinasional. Jumlah pasukannya waktu itu sebanyak 600.000 pasukan. Anda coba bayangkan, seberapa banyak 600.000 pasukan. Jadi pada suatu hari di bulan Juni tahun 1812, 600.000 pasukan itu berkumpul, kemudian membangun jembatan selama beberapa hari yang nantinya akan dilewati oleh pasukan tersebut menuju ke Rusia. Jadi pada malam hari tanggal 23 Juni 1812, pasukan mereka Grand Army sebanyak 600.000 plus ini mulai menyeberangi sungai Niemen setelah jembatannya sudah jadi, dan ketika mereka sampai ke seberang di wilayah Rusia, itulah secara resmi mereka melakukan invasi kepada Rusia. Nggak seperti sekarang di mana pasukan perang sudah bisa naik mobil, naik motor, bahkan pesawat. Zaman itu sebagian besar dari 600.000 pasukan itu
berjalan kaki. Jadi tujuan mereka adalah menguasai Rusia, di mana pusat Rusia adalah Moskow. Jadi mereka dari Sungai Nyuman mereka berjalan menuju ke Moskow, memakan waktu kira-kira 2 bulan. Di antara bulan Juni sampai dengan September itu, ketika mereka menuju Moskow, mereka juga mendapat perlawanan dari pihak Rusia, walaupun nggak terlalu besar. Tapi ketika itu Rusia tahu bahwa mereka akan diinvasi oleh Prancis melalui mata-mata mereka, dan disinilah taktik seorang Tsar Alexander I berjalan dengan sangat baik. Kalau Anda ingat cerita tentang Bandung Lautan Api, yang seperti itu kira-kira. Jadi mereka sudah memperkirakan rute yang akan dilewati oleh pasukan Napoleon waktu itu dari Sungai Nyuman menuju Moskow. Di kota-kota yang akan dilewati oleh pasukan Napoleon waktu itu diperlakukanlah taktik bumi hangus. Bumi hangus ini mirip-mirip dengan Bandung Lautan Api, jadi mereka membakar rumah-rumah, bangunan-bangunan di wilayah tersebut yang dilewati oleh pasukan Napoleon. Mereka mengambil semua sumber makanan, mereka tidak menyisakan apapun sumber daya yang ada di sana, dan mereka tahu bahwa bulan-bulan tersebut mulai memasuki kepada musim dingin. Jadi Napoleon waktu itu memperkirakan perang ini nggak akan berlangsung lama, dan Rusia segera ketakutan karena Rusia waktu itu sudah pernah kalah 2 kali, dan ini adalah yang ketiga kali mereka berhadapan dalam eranya Napoleon. Jadi Napoleon waktu itu sangat percaya diri mereka akan menang dengan waktu yang terlalu lama. Oleh karena itu, pasukannya waktu itu tidak diperhitungkan untuk membawa baju yang tebal. Jadi pasukan Napoleon waktu itu memakai baju yang standar, nggak terlalu tebal dan tipis, karena mereka akan melakukan perjalanan jauh, maka dipakailah baju-baju yang ringan dan tipis untuk seragam mereka waktu itu. Mereka tidak memperkirakan bahwa Tsar Alexander I sudah memperkirakan itu semua dan sudah mempunyai taktik untuk meredam pasukan Prancis. Untuk meyakinkan pasukan Prancis bahwa pasukan Rusia memang siap berhadapan, maka di tengah-tengah perjalanan beberapa kali pasukan Rusia bentrok dengan pasukan Prancis di tengah jalan dalam perjalanan ke Moskow tersebut. Seperti di bulan Agustus ada pertempuran di kota Smolensk. Walaupun pertempuran ini bukan pertempuran yang sangat besar, tapi cukup signifikan untuk mengurangi jumlah pasukan Napoleon, dan mereka mundur, kemudian bentrok lagi, mundur, bentrok lagi. Karena ini adalah wilayah mereka sudah mengerti medan, dan mereka tahu bagaimana cara untuk mengalahkan pasukan Napoleon. Rusia tahu bahwa mereka hanya satu negara, mereka nggak akan bisa mengalahkan pasukan Napoleon yang segitu banyak, berasal dari multinasional. Jadi mereka melakukan strategi bumi hangus, mereka bertempur, bentrok mundur. Juga di kota Borodino tanggal 7 September 1812, pasukan Rusia menyiapkan pasukan yang lumayan besar untuk menghadapi pasukan Prancis sebanyak 120.000 orang, dan mereka bertempur. Nggak ada data yang mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dua-duanya rugi, tapi secara mental sebetulnya Prancis yang kalah, karena mereka tidak berhasil mengalahkan 120.000 pasukan Rusia itu karena mereka mundur, mereka kabur, dan Prancis dengan bersemangat terus mengejar masuk untuk berusaha masuk ke kota Moskow. Hanya saja ketika perang di Borodino itu bekal mereka mulai menipis, masuk ke dalam musim yang semakin dingin, dan mulailah pasukan Napoleon berjatuhan satu demi satu. Mereka meninggal di jalan, mereka meninggal kedinginan, mereka meninggal kelaparan. Dan setelah perjuangan begitu berat, seminggu setelah pertempuran Borodino, mereka masuk ke dalam wilayah Moskow. Mereka berhasil menduduki Moskow tanpa pertempuran yang signifikan. Karena Moskow sudah kosong, sudah hangus, tidak ada apapun di situ, tidak ada makanan, tidak ada tanaman, tidak ada penduduknya. Jadi kotanya sudah kosong, mereka hanya bisa masuk di rumah-rumah penduduk yang sudah bekas kebakaran, hanya bisa menghangatkan diri mereka di situ, berlindung dengan pasukan yang masih sangat besar, walaupun sudah jauh berkurang dari 600.000 pasukan tersebut. Nggak ada data yang saya dapat berapa banyak pasukan yang ada di Moskow waktu itu, tapi yang jelas sudah nggak 600.000 lagi. Di situ Napoleon sebetulnya masih merasa percaya diri bahwa Tsar Alexander akan menyerah dengan kepungan segitu banyak pasukan Napoleon. Ternyata Tsar Alexander dan Rusia diam saja.
Jadi mereka diam tidur di rumah sambil menunggu kabar, mengirim mata-mata. Gimana kabarnya pasukan Napoleon? Gimana pasukan Napoleon? Oh, mereka sudah kelaparan, mereka sudah kedinginan, mereka sudah kecapean. Mereka nunggu kabar, mereka menunggu datangnya utusan dari Rusia yang mungkin mau minta ampun ke Napoleon. Gitu mereka dulu nganggapnya. Tapi ternyata pasukan Rusia lagi tidur di rumah. Mereka tahu bahwa semakin lama pasukan Napoleon akan semakin menderita sebetulnya. Dan lebih dari 1 bulan setelah pasukan Napoleon memasuki Moskow, mereka masih bertahan di situ hari demi hari, bayangkan lebih dari 30 hari. Jadi mereka sudah sangat kelaparan, bekal semakin tipis, dan mereka mulai terserang penyakit mental waktu itu. Jadi sudah banyak yang stres, dan Napoleon sibuk untuk memotivasi terus kepada pasukannya. Dan pada akhirnya Napoleon tersadarkan bahwa ini nggak akan ada habisnya. Mereka hanya akan menunggu pasukan Napoleon mati kelaparan dan kelelahan, sedangkan pasukan Rusia nggak ada di sini. Akhirnya Napoleon sadar bahwa pada titik ini tidak akan ada pertempuran lagi, tidak akan ada pertolongan, dan tidak akan ada penawaran untuk menyerah lagi dari Rusia. Yang dipikirkan sekarang oleh Napoleon bukanlah menguasai Rusia. Setelah sebulan lebih berada di Moskow, yang ada di kepalanya Napoleon adalah keselamatan dari pasukannya dan keselamatan dia sendiri. Tapi juga ada rasa malu juga karena mereka kalah tanpa bertempur sebesar yang mereka bayangkan, dan tanpa kemenangan seperti yang mereka bayangkan juga. Akhirnya pada tanggal 19 Oktober, Napoleon memutuskan, enough, cukup, kita pulang. Kita mundur. Rute yang diambil ketika pasukan Napoleon memutuskan untuk mundur kembali ke Prancis adalah rute yang sama dengan ketika mereka berangkat ke Moskow. Pasukan Rusia pun mendapat kabar dari mata-mata mereka lagi bahwa pasukan Napoleon mulai mundur, dan pasukan Rusia ini mengambil kesempatan sedikit demi sedikit. Ketika pasukan Napoleon yang segitu banyak itu mundur, pasti yang belakang adalah orang-orang atau pasukan yang sudah kelelahan, yang sudah nggak bisa berjalan secepat ketika mereka berangkat, yang ketinggalan sama rombongan. Yang di belakang-belakang inilah sedikit demi sedikit diserang oleh pasukan Rusia, mati, dan pada akhirnya pasukan Napoleon mati satu demi satu oleh cuaca, oleh stamina, oleh kelaparan, dan rongrongan serangan dari pasukan Rusia. Ketika itu sudah masuk bulan Oktober dan sudah mulai masuk ke dalam musim dingin untuk wilayah Eropa. Kalau tadi berangkat, Napoleon membawa sekitar 600.000 lebih pasukan. Berapa yang selamat sampai pulang? Berbagai sumber dan literasi mengatakan berbeda-beda. Ada yang bilang 20.000, tapi umumnya literasi mengatakan bahwa hanya 30.000 pasukan yang akhirnya berhasil selamat kembali ke wilayah mereka masing-masing. Dari 600.000, berarti cuma 5%. 95% mereka hilang, mati, atau ditangkap oleh pihak Rusia. Kekalahan ini tersebar ke segala penjuru Eropa dan akhirnya memberikan berbagai dampak jangka panjang terhadap Kekaisaran Prancis itu sendiri. Yang pertama adalah tentunya kemunduran dari Kekaisaran Prancis. Oleh pemerintah Prancis, Napoleon dicap bersalah karena penggunaan pasukan yang begitu besar malah kalah dan hilang, dan sebagian besar dari mereka nggak kembali, menyebabkan dampak negatif militer dan ekonomi di Prancis. Kemudian dampak jangka panjang kedua adalah pemberontakan yang terjadi dari negara-negara yang di bawah kekuasaan Prancis. Jadi mereka merasa sekarang Prancis nggak sekuat itu, dan ngapain saya harus terus berada di bawah pengaruh mereka. Mereka menuntut untuk merdeka, mereka mengadakan perlawanan terhadap Prancis. Mereka sekarang sadar bahwa Napoleon sudah lemah, tidak sekuat dahulu, dan Napoleon ternyata bisa dikalahkan. Dan selain dampak-dampak jangka panjang yang terhadap Kekaisaran Prancis itu sendiri, kekalahan ini juga mengubah pandangan dunia terhadap seorang Napoleon yang dianggap seorang penakluk hebat menjadi seorang tiran. Karena sebelum kekalahan dari invasi itu, Napoleon sebetulnya dilihat banyak orang sebagai pahlawan revolusioner yang membawa semangat revolusi liberal. Seperti yang saya katakan tadi, banyak di negara-negara yang dikuasai oleh Napoleon diberlakukan modernisasi dari sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Tapi kegagalan ini akhirnya mengubah pandangan banyak orang di dunia bahwa ternyata Napoleon adalah seorang pemimpin atau seorang tiran yang haus akan kekuasaan, sehingga dampaknya Napoleon kehilangan kepercayaan dan dukungan militer bahkan dari rakyat Prancis sendiri. Pengalaman kekalahan ini juga memberikan pelajaran bagi dunia militer ya. Bagaimana pentingnya logistik, bagaimana pentingnya perencanaan strategi,
dan bagaimana bahayanya overconfidence dalam sebuah gerakan militer. Jadi secara keseluruhan kampanye invasi Napoleon dan pasukannya terhadap Rusia ini memiliki dampak sejarah yang cukup mendalam, mengubah lanskap perpolitikan di Eropa dan menandai sebuah titik berakhirnya era kekuasaan Napoleon waktu itu. Meskipun sebetulnya Napoleon tidak langsung lengser setelah kekalahan tersebut, yaitu pada tahun 1812, karena Napoleon sendiri baru turun di periode pertamanya ya, itu tahun 1814, yaitu 2 tahun setelah kekalahan dalam invasi ke Rusia tersebut. Setelah invasi itu sebetulnya Napoleon masih ada beberapa peperangan lagi, dan salah satunya Napoleon juga kalah. Pada akhirnya Napoleon lengser, kemudian balik lagi sebentar untuk menjadi kaisar lagi, kemudian kalah lagi dan Napoleon ditangkap kemudian diasingkan sampai akhir hayatnya. Jadi begitulah sebuah cerita invasi yang sangat besar dari pasukan Kekaisaran Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte tahun 1812 yang berakhir dengan kekalahan telak dari Napoleon dan mengubah peta perpolitikan dan mengubah peta kekuatan negara-negara di Eropa pada waktu itu. Pengaruhnya sangat besar. Apa pelajaran yang bisa diambil? Pikir sendiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.